Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar, yang kami banggakan segenap rekan-rekan pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah dengan tema Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fatih Usman, sebuah ijtihad dinamis dan efektif. Bagian kedua. Untuk bagian yang pertama telah disampaikan oleh rekan kami Ustadz Nur Rahman. Di bagian yang kedua ini, pokok pembahasannya lebih menitik beratkan pada problem-problem yang dihadapi umat Islam dalam merespon HAM. Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang ajarannya berlaku universal. Artinya bahwa nilai-nilai dalam ajarannya secara esensial tidaklah bertentangan dengan isu-isu penegakan HAM. Karena memang hal itu terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun demikian, karena kemungkinan ada beberapa problem sehingga adanya isu-isu tentang penegakan HAM ini ada yang pro dan ada yang kontra. Maka dari hal itu Fatih Usman berdasarkan kajiannya setidaknya menemukan 6 problem yang dihadapi umat Islam dalam merespon HAM ini. Yang pertama yaitu sumber utama. Sumber utama yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan hadis. Keyakinan mayoritas umat Islam bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ini cenderung menolak hukum-hukum positif. Maksudnya hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Ketika hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis ini sejalan, maka tidak masalah. Namun ketika antara hukum Islam dengan hukum positif itu saling bertentangan, maka umat Islam itu akan lebih memilih meninggalkan hukum positif. Kenapa? Karena memang keyakinan umat Islam bahwa sumber utama hukum itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, problem yang dihadapi umat Islam yang kedua adalah terminologi dan semantik. Terminologi dan semantik. Problem yang kedua yang dihadapi umat Islam adalah terminologi dan semantik. Terminologi yang dimaksud di sini adalah istilah umum. Jadi umat Islam itu cenderung sudah akrab dengan terminologi atau istilah-istilah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga istilah-istilah yang sudah ada di dalam Al-Quran itu, semua termnya dianggap sebagai sesuatu yang ilahi. Konsekuensinya adalah kontennya berlaku abadi dan tidak akan mengalami perubahan.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa umat Islam itu lebih akrab dengan terminologi seperti kewajiban, hak, halal, haram, dan sebagainya. Sehingga ketika ada term-term yang lain, mereka akan cenderung untuk menolaknya. Nah, dalam pandangan Utsman semestinya umat Islam itu tidak hanya terpaku pada satu terminologi tanpa memahami substansi yang dikehendaki dari terminologi tersebut. Karena bagaimanapun bahasa adalah sesuatu yang hidup dan terus-menerus berkembang. Nah, kemudian problem yang berikutnya adalah konsep dan perubahan. Perkembangan manusia juga berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Dan ajaran Islam melalui Al-Quran sangat definitif dan jelas mengungkapkan tentang prinsip-prinsip yang permanen yang merespon secara dinamis terhadap perubahan manusia dan keabadian Tuhan. Nah, masalahnya adalah yang dihadapi umat Islam ketika perubahan itu dibawa oleh Barat. Ini yang menjadi masalah. Jadi sebagian mereka itu ada yang pro, kemudian ada yang kontra. Kemudian problem yang keempat adalah formulasi dan kodifikasi. Sebagian besar umat Islam percaya bahwa warisan hukum yang mereka miliki sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan di segala ruang dan waktu. Itu pertama, rata-rata sudah cukup. Artinya hukum yang telah ditetapkan beberapa puluh atau ratusan tahun yang lalu itu masih relevan untuk masa kini. Itu pertama, masalah pertama. Kedua, umat Islam lebih menitik beratkan pada usul fikih daripada menyoal persoalan-persoalan yang lebih besar seperti obligasi negara, kontrak, kriminalitas, general konsep, prinsip kehidupan masyarakat, atau filosofi hukumnya. Sedangkan menurut Utsman, sebenarnya jika kita memahami syariat secara totalitas tentang konsep syariah, prinsip, dinamika, tujuan, dan implementasinya, kita akan bisa menerima dan belajar dari hukum positif modern ini, khususnya yang terkait dengan HAM. Kemudian masalah yang kelima adalah kesetaraan. Kesetaraan ini meliputi dua hal, yaitu persamaan gender dan relasi dengan non-muslim. Yang dimaksud dengan persamaan gender di sini adalah persamaan hak untuk kaum lelaki dan perempuan, sehingga tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kemudian yang berikutnya adalah relasi dengan non-muslim. Yang dimaksud di sini adalah pluralitas dan keagamaan adalah sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Globalisasi adalah sebuah gerakan yang menghilangkan sekat-sekat antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara satu individu dengan individu yang lain dengan latar belakang yang berbeda. Maka seharusnya seorang muslim itu harus dapat bertindak adil kepada semua orang, kepada siapapun, termasuk juga kepada yang non-muslim.
Kemudian yang terakhir adalah problem, konsep, dan strategis praktis. Problem-problem yang telah disebutkan tadi sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan untuk membangun sebuah konsep dan strategi untuk mengetahui ide-ide dalam menyelesaikan masalah kehidupan umat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.